Halo dan selamat datang di Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas. Program reality show kompetisi yang akan membawa Anda mengenal sepak terjang pelaku UMKM di Indonesia. Lebih dari 1.300 UMKM dari berbagai kota di seluruh Indonesia telah mendaftarkan dirinya untuk menjadi peserta Jagoan UMKM sejak pendaftaran dibuka. Lu cuma ngebacain apa yang ada di presentasi. Ya Allah, tolong Aim ya Allah. Kayaknya santai banget sih, nggak terlalu tengah-tengah banget ya. Iya, tadi udah latihan sih di luar. Kalau ngomongin ini suka emosional. Alhamdulillah. Hari ini terpilihlah top 20 jagoan UMKM yang akan mengikuti tahap presentasi. Langsung di depan para judges. Kami mencari 8 jagoan UMKM untuk lolos ke babak berikutnya, dinilai dari kisah, filosofi, keunikan brand, demonstrasi produk, unique selling point, dan strategi pertumbuhan bisnis. Di episode ini, setiap juri memegang 1 Golden Star untuk diberikan kepada jagoan UMKM paling inspiratif. Penerima Golden Star otomatis maju ke babak berikutnya. Anda pasti sudah tidak sabar. Langsung saja, inilah mereka. Selamat datang di Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas. Boleh nggak tepuk tangan untuk kalian sendiri di sini yang bisa berdiri di sini? Juri yang akan memberikan penilaian untuk presentasi kalian. Ketika gue ditawarin untuk menjadi juri dan host buat Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas, itu gue ngerasa gila, ini kehormatan banget buat gue. Melalui acara ini, kita sendiri juga bisa menginspirasi lebih banyak lagi jagoan UMKM lainnya dan belajar dari acara ini gitu. Para jagoan UMKM itu levelnya beda-beda. Tapi satu hal yang gue akan melihat effort mereka untuk berkembang dan effort mereka untuk belajar. Dan gue gak sabar banget buat ketemu kalian. Aku tuh punya kepercayaan bahwa UMKM itu adalah tulang punggung ekonomi kreatif Indonesia. Jadi aku berharap bisa berkontribusi supaya kita tuh bisa bersama-sama membangun ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Mindset yang harus dimiliki oleh para peserta, salah satunya adalah growth mindset. Bagaimana mereka itu harus terus mau belajar, terbuka untuk hal baru dan menyerap seperti sponge. I'll see you on stage. Lizzy Para. Hai. Wow, Lizzy udah siap ngejuri nih kita ya. Senang banget hari ini bisa ada di sini, ketemu teman-teman semuanya. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka, thank you. Oke, kalau gitu langsung aja kita panggil jagoan UMKM yang pertama. Ini dia, DS Modest. Oke, hari ini saya akan memperkenalkan brand saya, namanya DS Modest, dengan tagline kita mudahkan ibadahmu. Jadi kita punya rangkaian alat ibadah travel, ini ada sarung, sajadah, dan juga mukena. This is actually the prototype yang sudah dapat sertifikat MURI untuk terkecil di Indonesia. Wow. Yang kedua adalah hijab, ini kita namakan worry free hijab. Jadi hijab yang bikin kamu nggak khawatir. Kalau ada kesempatan dicium, dia punya fragrant technology mentol. Jadi sampai 25 kali pencucian masih wangi, bau mint. Oh iya. Wow. Seru sih. Awalnya tegang, cuman karena ternyata Mas Danielnya tadi inisiatif ngambil produk aku buat langsung nyobain. Jadi terus cair sih, rasanya kayak lagi ngobrol. Diskusi biasa aja, jadi nggak tegang lagi. Kita lihat perjalanan dari 2019 ke sini memang kita growth rata-rata di 10-15%. I believe in your product, I might invest. I think kedepannya ini sebuah bisnis yang cukup menjanjikan sih. Oh my God. And next kita panggil jagoan UMKM berikutnya. Ini dia X Perfumery by Baim Alkatiri. Mungkin orang masih pada bingung gimana aku yang mungkin dikenal sebagai artis cilik bisa terjun ke dunia parfum. Jadi awal mulai dari aku kecil, selama aku syuting, ayah aku emang hidup di dunia parfum. Apa yang bikin aku beda dari parfum-parfum lain selain bibit dan kualitas? Semua packagingku di sini itu dari pengrajin lokal yang kurang dipandang sama daerah. Dan sekarang omset aku mungkin 1 miliar.
Di harga jual rata-rata aku di 90.000 sampai 250.000. Pertanyaanku adalah, bagaimana Mbak Im bersaing in the long term pada saat persaingan parfum lagi gila-gilanya? Sebenarnya jawabanku singkat aja. Lebih dari 50%, lebih dari 60%, malah sometimes 70% pembeliku itu repeat order. Berarti mereka udah bukan penasaran. Beli sekali penasaran, beli 2 kali udah mulai suka, beli 3 kali mereka udah gak bakal lepas. Karena aku bilang ini bisnis abadi, orang sampai mati bakal butuh parfum. Berapa banyak orang yang datang ke lo habis itu bilang, tolong dong, say it one more time. Maafin Aim ya Allah. Pasti setiap hari ada, itu gue guaranteed. Tapi come on, untuk Shopee lah, come on man. Like, sekali aja, please, please. Ya Allah, tolong Aim ya Allah. Sih jujur aja nggak apa-apa lah, it's okay. Oke, kita udah gak sabar untuk ngeliat jagoan UMKM berikutnya. Langsung aja, ini dia D3. Di saat saya merintis bisnis, tidak mudah bagi saya. Karena harus merubah mindset dari pekerja menjadi seorang pengusaha. Awal 2019, saya merintis bisnis, namanya adalah D3. Mengandung arti D pertama adalah dakwah, kami fokus di bidang ekonomi. D kedua adalah dagang, dan D ketiga adalah dermawan, bahwa bisnis bukan hanya tentang cuan, tapi harus bernilai tentang kebaikan dan juga kebermanfaatan. Ini top range Shopee, alhamdulillah kami masuk di 4 besar untuk kategori Shopee Mall, bisnis fashion muslim. Sorry, yang pas BUMN itu kena laid off atau resign? Saya mengundurkan diri dan itu belum masuk pensiun dini. Alasannya karena tahun 2014 anak saya yang kedua meninggal. Panggilannya Deva. Deva. Ya. Dan Deva meninggal karena? Karena stadium 4 DB. Demam berdarah. Demam berdarah. Saat itu Mas Rusman lagi di luar. Saya masih dinas di Semarang, tapi alhamdulillah masih bisa melihat saat anak saya terakhir mengembuskan napasnya. Apa pelajaran yang introspeksi tersebut yang kayaknya diterapkan di D3 ini gitu? Dulu saya adalah orang yang benar-benar profesional di bidangnya. Saya optimal banget dalam bekerja, saya ngejar karir, sehingga dalam hidup saya terkadang hanya ada kantor dan rumah dinas. Dari situlah saya banyak belajar, ternyata bahwa hidup adalah bukan sesempit itu. Sehingga kami terapkan di D3, itu adalah konsepnya profesional dan kekeluargaan. Ini yang benar-benar harus kita jaga, bahwa kebersamaan dengan anak itu tidak akan pernah bisa terulang. Tapi mencari uang kita bisa didapatkan dari mana aja. Saya sendiri bisa melihat bahwa D3 ini akan bisa scale up menurutku. Bisa scale up Bisa ya? scale up menurutku. Amin. That's why hari ini saya mau memberikan What? the Golden Star, So my fast? first Golden Star What? buat D3 dan Mas Rusman. Deva, ini ayah. Kalau kamu ada, ini aku persembahkan buatmu, nak. Semoga kita suatu saat bisa ketemu lagi di surganya Allah. Kamu inspirasi ayah, sehingga ayah bisa berdiri sampai saat ini. Dan juga kamu inspirasi saya, sehingga ayah bisa keluar dari pekerjaan seorang profesional. Dan sekarang bisa menjadi pengusaha, bisa berkumpul setiap hari dengan keluarga. Jangan kecewakan kita berdua, jangan kecewakan Shopee. Wow. Kita tunggu kejutan-kejutan berikutnya dari D3 dan Mas Rusman. Terima kasih, Mas. Golden Star pertama sudah diberikan. Siapa yang akan menjadi penerima berikutnya? Mau keluar tapi pakai sunscreen bikin lengket? Coba Glutathione SPF 50.
Sunscreen pertama dengan tekstur serum burst dan kekuatan Glutathione. Kulit glowing terlindungi tanpa lengket. Satu persatu para jagoan UMKM terus melakukan presentasi kepada para judges. Mereka berusaha meyakinkan para judges tentang produk, bisnis, dan branding mereka melalui presentasi ini. Excited, lucu, menegangkan, bahkan bingung. Kenapa namanya ribet banget? Ada ruang perdebatan lah Kak. Kadang kogen, kadang cogen. Jadi karena masalah itu jadi saya coba membranding lah ya. Penyebutannya itu jadi COGN gitu sih. Pertama kali memulai The Blouse sendirian atau ada partner? Saya ada partner. Pecah kongsi ya? Agak sensitif ya nanya nih. From this to this, aku tunjukin ke mama bahwa bisa aku wujudkan gitu. Presentasi cuma sampai sini aja. Sebenarnya masih banyak lagi. Ciayan kebanyakan ngomong personal story. Saya tadi agak keganggu dikit. Begitu ngomongin soal revenue, tidak berani menyebutkan angkanya. Kita berhasil mencapai revenue sekian, sehingga tahun 2030 sebesar tersebut. Saya kalau misalnya sebagai investor, saya ngeliatnya kamu nggak pede. Kalian rebranding, itu kamu yang memimpin rebranding tersebut? Saya sih, jadi nanti saat selesai pandemi kita tuh benar-benar bisa survive gitu loh. Dulu saya adalah timnas U19, mengalami cedera, memaksa saya untuk banting setir. Waktu itu kompetitor belum banyak. Kompetitor utamanya dari Glowing siapa? Kekuatannya dia apa di dalam produk-produknya? Gue to the point aja, dari tadi nggak ada gambar. Lu cuma ngebacain apa yang ada di presentasi. Jujur kritikannya tadi bikin kaget juga ya. Kita kembali lagi di Shopee, jagoan UMKM naik kelas yang turut didukung oleh Vaseline, Sunsilk, dan Engie. Oke, kalau gitu langsung aja ke jagoan UMKM berikutnya. Ini dia Homelift. Baik, perkenalkan Homelift adalah brand pelopor alat masak kayu halal pertama di Indonesia. Homelift lahir di saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia bahkan dunia. Dan tanpa kita sadari ini memicu banyak sekali aktivitas yang orang-orang lakukan di dalam rumah. Salah satu aktivitas yang meningkat itu adalah aktivitas memasak di dalam rumah. Inilah kesempatan bagi Homelift untuk memperkuat positioning brand Homelift sebagai alat masak kayu terpercaya di Indonesia, di mana kita tidak hanya bersertifikasi halal. Lalu sebentar lagi kita juga akan mendapatkan SNI ISO 9001 dan 14000. This is so good, rapi banget, bagus banget, dan yang mengejutkan harganya terjangkau banget gitu. Yes. Sudah pasti ketika saya memakai bahan natural di dalam alat masak Homelift ini, tujuannya cuma satu, karena alat masak ini bersentuhan dengan suhu tinggi. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa standar keamanan itu sangat penting. Oke, udah gak sabar kita panggil jagoan UMKM berikutnya. Ini dia Zenita. Alhamdulillah track record saya sudah menjual 1 juta pieces produk dan dalam 1,5 tahun 2 tahun saya sudah menjual di Shopee udah sampai miliaran rupiah. Problemnya itu penjualannya menurun dan udah mau tutup. Kayak gitu akhirnya dikasih kesempatan untuk bisa jualan di Shopee. Awalnya saya live sendiri, alhamdulillah 2 pieces per bulan tadinya ya. Dan alhamdulillah mulai diimprovisasi dan sekarang udah penjualannya udah ribuan seperti itu. Jadi kita udah mulai sebenarnya jualan dari 6 tahun lalu, tapi baru saya optimasi sekitar 2 tahun lalu. Jadi di situ jualannya yang tadinya 2022 cuma jutaan, 2023 itu ini udah mulai ratusan juta 1 tahun. Dan alhamdulillah growth-nya sampai 500%, jadi ini omsetnya sampai miliaran di 2024. Dan menariknya lagi adalah di 2025 kami itu sekarang kan bulan kelima, tapi omsetnya itu udah hampir kayak tahun lalu, 1 tahun. Tapi saya benar-benar tertarik banget sama cerita kamu ketika kamu yang tadinya sudah hampir bangkrut. Mungkin kita berikan 1 kali kesempatan lagi tapi di Shopee dan 100% di Shopee. Apa triggernya sampai udah deh kita 100% fokus di Shopee aja? Saya cerita aja, jadi selama saya coba jualan, saya sempat malu gitu. Sementara teman-teman saya jadi engineer dan sebagainya itu sempat membuat saya tuh pertama menjadi sedikit sedih gitu ya. Tapi saya yakin kenapa saya sedih, karena mungkin karena saya kurang ilmu dan juga saya kurang kerja keras. Alhamdulillah setelah saya mencoba
mengkombinasikan itu jualannya makin rame. Saya mulai live sendiri nih setiap malam waktu itu. Ingat banget saya di kamar saya. Saya cuma ngerasa ternyata ya perjuangan saya tuh diapresiasi lah sama Shopee dengan saya diundang di sini gitu lah. Jadi saya tadi sedikit sedih ya waktu di stage. Saya nggak expect gitu loh. Padahal waktu saya latihan berpuluh-puluh kali itu nggak sedih gitu loh. Tapi kenapa why tadi gitu loh? Kalau dari aku nggak perlu merasa tertinggal dari teman-teman yang engineer. Karena menurutku ya aku bisa bilang Mas Fikri engineer of life kali ya. Wow. Jadi bagaimana dirimu bisa mencari jalan sendiri sehingga akhirnya bisa ada di sini berdiri di depan kita berdua mempresentasikan sesuatu yang menurut aku sangat-sangat inspiring sih. Oke, up next ini dia jagoan UMKM berikutnya, Baby Sultan. Baby Sultan sebagai brand lokal yang hadir untuk memberikan solusi para orang tua muda yang mencari kenyamanan yang optimal, praktis anti ribet, dan juga fleksibilitas dan keserbagunaan. Untuk Baby Sultan sendiri bisa dilihat revenue growth dari pertama kali kami buka di tahun 2021 sampai saat ini mengalami kenaikan yang cukup pesat yaitu di rata-rata 50% setiap tahunnya. Rata-rata harganya berapa ya? Tergantung target market yang mau dikejar itu di sebelah mana. Itu murah sekali. Dan maksudnya ini dibandingin sama produk-produk yang internasional yang mahal banget gitu. Jadi kalian sendiri untuk margin itu berapa persen? Untuk margin kita berusaha di 10-15%. 10-15%? Oh wow. Ya mudah-mudahan hasil presentasi saya menjadi nilai plus untuk juri. Pasti udah gak sabar ngeliat jagoan UMKM berikutnya. Ini dia AVK. Oke, ini kita dari AVK Official Store ya. Ini sedikit profil kita ya. Saya sendiri adalah profilnya basicnya dari guru honorer di SMK yang dinaungi pondok pesantren ya. Memang basicnya dari pesantren. Dari AVK sendiri mungkin yang membedakan dengan brand-brand lain ya. Kita untuk kualitas bahannya tentu kita cari yang bahan-bahan unggul. Kemudian desainnya yang stylish ya dan juga modern. Untuk proyeksi 5 tahun ke depan ya tentang bisnis sepatu ini dari AVK sendiri. Jadi kita targetkan dalam 1 tahun itu ada kenaikan sekitar 10% untuk pendapatan. Jadi kalau omsetnya sendiri per bulan udah berapa ya? 1M, hampir 2M sih. Kita. Per bulan? Iya. Saya sebenarnya ngerasa pertama ya Mas ya, kayak kalau misalnya sudah ada success story-nya, di mana udah sempet hit 1M atau bahkan hampir 2M, itu sih saya nggak jadi guru honorer lagi sih. Mau fokus di usaha, tapi Pak Yai waktu itu ngendiko, bahasa Jawa ini ngendiko ya, dawuh. Kalau bisa, kondisi apapun, kalau bisa jangan meninggalkan ngajar gitu sih. Makanya itu yang kita ugemi. Baru Sunsilk Anti Ketombe. Capek diposesifin ketombe. Iya nih, udah nempel terus, rontok lagi. Please deh, ketombe dan nebut rontok, kita putus. Girls, tenang. Putusin aja pakai Sunsilk Anti Ketombe. Dengan 2 manfaat, diformulasikan dengan tea tree oil, aloe vera, dan ginseng. Untuk hempas ketombe, bikin rambut kuat dan lembut. Putus dari ketombe posesif dan rambut rontok. Pakai Sunsilk Anti Ketombe. Let's go untuk jagoan UMKM berikutnya. Ini dia Be Earl Cosmetics. Ya, saya adalah seorang mantan asisten rumah tangga. Jadi pada tahun 2000 saya udah mulai merantau. Jadi saya merantau, kemudian saya sekolah jadi ART dulu, kemudian 2 tahun kemudian ternyata saya nggak digaji. Dan akhirnya saya sekolah sampai lulus SMA. Akhirnya tahun 2017 saya membangun brand Be Earl Cosmetics.
Jadi B itu secara produk adalah beauty, tapi secara value bisnis adalah berkah, besar, dan bermanfaat. Jadi doanya adalah 3 itu. Nah, ini adalah produk pertama kita, facial serum yang pertama launching tahun 2017. Awal launching langsung terjual 20.000 piece. It's amazing, dari seorang asisten rumah tangga sampai akhirnya memiliki produk kosmetik yang begitu luar biasa. Prinsip apa yang Mbak Erli itu sampai sekarang ini pegang sampai bisa sukses sekarang ini yang saya masih penasaran sih. Jadi ambisi saya pengen terus berbuat kebaikan ya, pengen terus menebarkan manfaat dari bisnis-bisnis saya ini. Bukan hanya untuk keluarga saya pribadi, tapi untuk banyak orang yang membutuhkan gitu. Boom, langsung masuk ke babak berikutnya, come on. Aku tuh pertama bingung. Kak Daniel ngapain ke depan bawa-bawa ginian gitu, ternyata dia tuh tiba-tiba jebret gitu kan. Selamat kamu layak dapet Golden Star. Sorry, thank you. Gue pengen kasih pesan apa mungkin untuk orang-orang di luar sana yang mungkin ngerasa kayak diremehkan, dianggap kecil. Aku mau ngasih pesan buat teman-teman yang kalian selalu diremehkan, dianggap bukan siapapun. Kalian gak perlu jadikan itu sebagai hambatan. Justru jadikan itu sebuah motivasi supaya kalian tidak melakukan hal tersebut. Kita panggil jagoan UMKM berikutnya. Ini dia Masayu Batik. Sebenarnya saya ini berawal dari PHK suatu perusahaan. Tepatnya 11 tahun yang lalu, saat itu saya memiliki modal 10 juta dari perusahaan itu. Lalu saya berpikir mencari peluang untuk usaha ini. Lalu saya mencoba di kota saya, Solo ini kan ternyata viralnya kan batik ya. Tapi mungkin batiknya terlalu konvensional, saya mencoba gebrakan baru, diantaranya batik dengan kombinasi seperti ini. Dalam satu baju saya menggunakan 5-6 bahan. Lucu-lucu banget. Ini berarti semuanya cetak sendiri ya di Masayu ya? Iya. Kayak batiknya tuh modern gitu. Iya. Lucu banget, kayak istilahnya eye catching banget. Nih aku ngeliat yang dimanekin aja. Nih, ini kalau dipakai sama KOL fashion nih. Pasti akan jadi sesuatu yang menarik banget buat dipandang di sosial media gitu. Dan gak banyak anak-anak milenial atau Gen Z yang mengapresiasi batik seperti Mbak Ayu. Jadi untuk itu saya sangat amat mengapresiasi Mbak Ayu banget dalam hal ini. So keep it up, good job, dan good luck. Kita panggil jagoan UMKM berikutnya. Ini dia Suncrisp. Awalnya bisnis ini dimulai karena Sandra kecil yang bahagia sekali ketika panen wortel di kebun sayur di Lembang. Dan itulah yang membuat saya suka dengan sayur hingga sekarang. Oleh karena itu Suncrisp hadir bersama Suni, anak kecil dengan kostum ulat, dan juga geng sayur ingin mengenalkan cemilan sehat anak dengan 4 sayur dan bahan alami, protein yang tinggi dari telur, tinggi kalori dan energi, juga mudah dikonsumsi oleh anak-anak. Kami menargetkan 50% populasi anak, setara nilai marketnya 65 miliar rupiah per tahun. Thank you Sandra. Dek, saya tadi mie-nya enak Sandra. Oh ya, thank you. Ya. Aku mau ngabisin cuma nanti deh sambil enjoy. Ini tapi enak loh. Mereka udah nyoba duluan sebelum presentasinya mulai dan ya syukurnya mereka suka banget sama produknya. Sekarang gue ngeliat nih di sini ada beef barbecue. Betul. Sama yang tadi bakminya sendiri juga ayam bawang gitu. Betul. And yet when veggie become tasty, itu jadinya bener-bener kayak berantakan banget. Gitu dari secara brandingnya gitu Sandra. I don't understand, kayak sebenarnya kalau misalnya tadi nanya si 5 tahun ke depan, I feel like semua yang Sandra lakuin buat Suncrisp ini makin lama makin melebar ya, tapi jadi kehilangan identitas dan rada-rada mengkhianati tagline-nya sendiri sih. Gue sangat excited buat jagoan UMKM berikutnya. Ini dia Kaira. Di sini saya membawa brand Kaira. Kaira itu awalnya tuh saya menolong tetangga saya yang
dia kehilangan pekerjaan karena diberhentikan dari tempat dia bekerja sebelumnya di sebuah pabrik garmen di Kabupaten Semarang. Awalnya brand hijab anak, kemudian berkembang menjadi brand pakaian muslim anak. Unique selling produk pada Kaira itu sendiri adalah Kaira itu unggul dalam produk dan kualitas. Salah satunya yaitu produk kami sudah tersertifikasi SNI dan produk kami memiliki haki. Kenapa anak yang tengah tidak pakai hijab ya? Kenapa ini kayak di tengah itu agak off brand menurut saya? Aduh, sebenarnya udah saya duga sih pertanyaan ini akan muncul setelah saya koreksi slide saya. Aduh. Kita panggil jagoan UMKM berikutnya, ini dia Maritim Bag Indonesia. Halo, saya Michael, founder dari Maritim, brand tas badminton yang saya ciptakan nggak cuman untuk bawa raket, tapi juga untuk bawa rasa bangga. Dan saya nggak cuman founder, saya adalah pemain badminton yang aktif sehingga saya tahu setiap pain points dari para pemain badminton di Indonesia. Maritim sudah terjual puluhan ribu piece dengan belasan ribu reviews dan sudah mendapatkan kepercayaan dari komunitas-komunitas badminton. Maritim juga sudah menembus pasar Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kami sudah siap banyak influencer. Kedepannya berarti Mas Michael ini memang akan terus fokus di badminton ya? Untuk saat ini dengan resource yang ada, kita akan tetap grow di sini karena marketnya masih sangat bisa di-push. Mungkin kedepannya perlu dipikirkan apabila demand-nya semakin banyak, apa nih yang mau dilakukan gitu? Ya. Apakah cari produsen lain tambahan? Tentunya scale up itu bisa dilakukan saat memang satu sudah waktunya dan memang ada dana yang cukup untuk melakukan scale up. Thank you, we believe in you, but you got to do something about your production. Yeah. Thank you. Thank you, Michael. And next, kita panggil jagoan UMKM berikutnya. Ini dia Hirakia. Hirakia ini berasal dari serapan bahasa Jepang artinya pembuka dan juga serapan dari bahasa Arab artinya adalah aktif, lincah, dan juga cepat. Oleh karenanya, kami memiliki visi yaitu ingin menjadi penyedia tas wanita nomor 1 di ASEAN tahun 2030. Lalu revenue growth dari Hirakia alhamdulillah di tahun kedua sempat naik di 1.349%. Hal itu karena saya rajin mengikuti kampus Shopee. Brand-brand dengan harga seperti Hirakia ini banyak. Slash price, 35.000 dapat harga yang sama. Nah, apa yang akan kamu lakukan kalau itu terjadi? PR kita itu mengalahkan mereka kompetitor dari luar itu adalah di sistem produksinya. Atau strategi yang kita lakukan itu dengan memperkuat brandingnya. Thank you so much, Tri. Thank you for inspiring us. Kak. Terima kasih. Oke guys, jadi saya sama Lizzie sudah melakukan diskusi yang cukup panjang untuk menentukan siapa saja yang akan lolos ke tahap berikutnya. Menurut gue, CGS-nya bisa di-push lebih rendah lagi. Kalau misalnya gue investor gitu, gue akan pikirin cara untuk... cari economy of scale atau naikin harga dikit? Gue sebenarnya masih gak sure sih sama ini sih. Orang yang paling beruntung banget masuk ke babak berikutnya. Menurut gue dia masih bisa berbenah diri sih. It's a deal. Deal. Langsung aja ya, kita akan mengumumkan siapa jagoan UMKM yang akan lolos ke babak selanjutnya. Sebelumnya, tadi sudah ada 2 jagoan UMKM yang mendapatkan Golden Star dari saya dan Lizzie. Jadi 2 jagoan UMKM yang mendapatkan Golden Star sudah dipastikan akan melaju ke tahap selanjutnya. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk D3 dan BL Cosmetics. Congratulations untuk kalian berdua. Siapakah jagoan UMKM yang akan menyusul untuk maju ke babak selanjutnya?
jagoan UMKM yang akan menyusul dan lolos ke babak berikutnya. Selamat kepada Homelift. Suncrypts. Dan untuk nama berikutnya, AVK. X Perfumery by Baim Alkatiri. Maritim Bag Indonesia. DS Modus. Dan inilah dia pemirsa, ke-8 jagoan UMKM yang berhasil lolos ke babak berikutnya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Selamat kepada ke-8 jagoan UMKM naik kelas. Terima kasih sekali lagi dan saya ingatkan kalau misalnya kalian walaupun belum berhasil lolos ke babak berikutnya, tapi kalian sudah menang melewati lebih dari 1.300 kontestan lainnya dan kalian telah menang untuk berada di sini dan mempresentasikan bisnis kalian sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sorry, bisa ini perlu di-cut dulu nggak? Oke. Sepertinya kalian balik lagi ke posisi yang tadi.